Halo, selamat datang di RIP. Gue Revi. Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya, karena gue dengar di Indonesia lagi kacau banget coronavirusnya. Sehari katanya bisa tembus 20.000. Aduh, mudah-mudahan pada sehat ya. Ngomong-ngomong, kalian udah pada vaksin belum nih? Gue di sini baru vaksin kemarin tanggal 1 Juli. Dan gue pakai yang vaksin Pfizer. Oh iya, ngomong-ngomong untuk kalian-kalian yang ada di Polandia dan mau vaksin tapi nggak ngerti caranya ternyata gampang banget. Gue juga baru diajarin sekitar 3 hari 4 hari yang lalu sama teman gue yang di sini, orang Indo. Jadi caranya ntar gue display deh. Jadi kalian tuh masuk ke websitenya government di sini nih, namanya patient.gov.pl. Terus klik e-registrasia di situ. Terus kalian masukin nama keluarga kalian, yang gue Wijaya ya. Jadi gue masukin Wijaya, terus gue masukin nomor pesel. Udah gitu, nomor pesel tuh kayak nomor KTP kali ya di Indonesia tuh. Dan nomor KTP NIP kalau di Indonesia. Nah, terus kalian masukin nomor HP kalian dan ntar di SMS tuh sama sistemnya ya, di SMS. Terus ntar kalian tinggal masukin kode verifikasi yang kalian dapat dari SMS itu. Terus pilih tempat vaksinnya dan jamnya, terus sama pilih jenis vaksinnya juga. Nggak tahu, di sana ada macam-macam, ada Moderna, ada Pfizer dan lain-lain. Kalian bisa pilih di situ. Terus udah deh, tinggal datang ke tempat yang kalian pilih itu di jam yang tertera. Udah beres, kalian dapat dosis pertama. Atau ada vaksin yang Johnson & Johnson itu cuma 1 dosis. Gampang banget. Oke, nanti SMS, contoh SMS-nya gue kasih lihat juga. Pokoknya itulah intinya, prosesnya gampang banget dan gratis. Vaksin ini gratis. Kalau kalian masih bingung tentang prosesnya, tulis aja di komen, nanti gue jelasin semua. Pokoknya prosesnya gini, udah gue dapet SMS itu hari H-nya tuh gue datang ke sana sekitar setengah jam lebih awal. Gue dapet jam 10 lebih 10 pagi dan gue di sana udah 9.40-an gue udah di sana. Dan begitu masuk sana tuh, karena gue masih nggak bisa bahasa Polish ya, masuk sana ada kayak resepsionisnya gitu, ibu-ibu, dan dia nggak bisa bahasa Inggris. Gue nanya, bisa bahasa Inggris nggak? Ternyata dia nggak bisa. Terus dia cuma nunjuk Angielsku katanya. Jadi dia bisa Inggris, nunjuk gitu. Ternyata dia nunjuk ke meja, dan meja itu ada kayak angket gitu. Dan itu ada yang bahasa Inggris. Jadi gue ambil, terus gue isinya kayak klasik gitu, pertanyaan apa, kalian udah pernah sakit belum, kena COVID, pernah terpapar sama orang yang kena COVID belum, dan lain-lain. Nah, udah beres itu, gue masuk ke antreannya. Udah deh, jam 10 kurang gue udah divaksin dan gue udah keluar dari tempat itu dan dapat kartu. Ntar gue kasih lihat juga deh kartunya kayak gimana. Jadi itu di kartu itu tuh ada tulisannya bahwa kalian tuh dapat vaksin dosis pertama yang gue Pfizer tanggal segini, dan tanggal dosis keduanya tuh ada ditulis juga di kartu itu. Gitu deh pokoknya, gampang banget. Dan begitu kalian selesai divaksin, kalian langsung dapat SMS buat ngingetin bahwa dosis keduanya tuh jam segini dan di tempat ini juga gitu. Oke, kita langsung. Ada dulu kali ya. Hello. Saya tolong dong. Dul. Kenapa? Ada apa? Bulan depan kamu kasih kado nih buat adik gue. Nanti saya langsung kita review. Lucu kali ya? Boleh. Mau nitip apaan lu? Mau nitip apa aja? Ya nanti gue transfer ya, Pi. Mas itu aja deh. Marilki, Biskopti, Krufka, Piccolo, Kapanos. Entar, tunggu. Nanti transfernya lu mau pakai apa? Emang gak mahal fee-nya ntar? Iya ya. Pakai apa ya? Mau gue cari merpati dulu gitu kayak zaman dulu. Ntar ya, Pi. Gue cari dulu. Merpati? Emangnya ini perang dunia ke-1? Lagian ini Indo Poland bro, ini bukan Bandung Sumedang. Keburu mampus merpati lu. Lagian kalau bisa juga kan nyampainya pasti lama banget. Benar juga ya. Duh, gimana ya jadinya ya? Tenang, gua ada solusinya nih. Lu pakai Transfest aja. Ngirim duit ke Polandia gampang dan cepet banget. Lu tinggal download Transfest di Play Store atau App Store. Terus lu registrasi tuh. Terus masukin kode gua, Revi, R-E-V-Y, biar dapat gratis transaksi pertama kali. Udah gitu, lu tinggal cek aja kurs rupiah buat dikirim ke zloty atau euro. Fee-nya tuh murah banget, cuma 74.000 doang, flat lagi. Iya, flat. Jadi lu mau kirim 100.000,
sejuta, 10 juta, 100 juta, sama aja fee-nya, 74.000 flat. Pengiriman juga langsung besoknya. Tapi weekday buat daerah Eropa ya. Kalau UK, Singapura, India, Korea, Vietnam, itu bisa sampai real time kalau misalkan lu kirim weekend juga. Kali aja lo mau transfer ke luar negeri gitu. Pokoknya ini transfer cepat dan gampang banget lah. Wah, keren juga ya, gue baru tahu tuh. Tapi kan hari Minggu, lu bisa transfer. Oh tenang. Transfer bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Dan juga lu bisa transaksi walaupun itu hari libur. Dan juga ada CS yang siap membantu lo via WhatsApp kapanpun. Gitu. Ini aman nggak, Pi? Ya pasti aman, karena udah berlisensi Bank Indonesia dan PPATK. Dan udah dipercaya oleh puluhan ribu user buat berbagai keperluan kayak ngirim tuition fee, living cost, expat, ataupun untuk pemilik bisnis import nih. Dan berbagai kebutuhan pengiriman uang luar negeri lainnya, mereka pakai Transfast. Wah, mantep deh kalau gitu. Ya udah deh, gue transfer sekarang ya, Pi. Tunggu ya. Oke bro. Transfast, cepat, mudah, dan aman. Berikutnya nih, karena di kantor gue udah mulai mencoba normal ya. Kita beberapa udah ada yang masuk ke kantor dan kulkas-kulkas udah diisi di sana gitu. Dan gue kadang-kadang juga suka kerja ke kantor untuk ya bersosialisasi ya, karena gue ekstrovert. Guess who's back? Ngapain? Pokoknya gue senang ngobrol sama orang, dan di sini gue cuma bisa ngobrol sama istri gue, dan dia nggak mau ngomongin pokoknya dia jahat. Ngeledekin mulu. Pokoknya gue kesana buat bersosialisasi, terus ada minuman dan makanan ringan gratis yang gue bisa bawa pulang. Dan pokoknya gue kesana karena tujuannya itu, dan juga hemat listrik mungkin ya. Tapi karena gue jarang ke kantor, banyak banget orang-orang yang gue nggak kenal di sana. Mungkin ada rekrut baru dari divisi lain. Jadi banyak muka-muka yang gue tidak familiar ya. Dan tapi sebagai ekstrovert yang gue bilang tadi, gue selalu ngajak semua orang di sana ngobrol gitu. Bro, vaksin nggak? Vaksin apaan lo? Moderna bro, lu vaksin apaan? Pfizer dong. Ada efek sampingnya nggak? Efek samping gue sih cuman apa ya, nggak enak badan doang sih. Anget gitu. Kalau lu gimana? Gue mah cuma lemas-lemas doang dikit. Oh, lemas-lemas doang ya? Bagus lah. Ini siapa ya? Dari departemen gua gitu ya? Gua nggak inget mukanya. Mudah-mudahan cepet normal lagi ya. Aduh, gua salah orang kayaknya nih. Untung baik nih diajak ngobrolnya. Hah? Kalian vaksin? Aduh, itu tuh mau-maunya deh. Itu tuh ya, vaksin tuh cuman corona tuh cuman konspirasi. Tuh apa, vaksin tuh cuman akal-akalan global elit doang, dan orang-orang, aduh kalian tuh ya, itu tuh cuman propaganda, tau nggak? Aduh, nih ya, berdasarkan fakta-fakta di dunia itu, Cabut ah bro. coronavirus itu nggak ada. Cabut. Itu bohong, itu cuman flu biasa sama kalian. Oke, ngomong-ngomong soal COVID, ini setelah gue research selama 3 menit di Google, ternyata Indonesia tuh peringkat negara kedua paling banyak per harinya. Pertama tuh India, nggak tahu gue berapa, lupa. Dan itu ngeri banget ya. Gue udah nggak pulang lama, dan gue juga nggak tahu sekarang kondisi Indonesia kayak gimana. Maksudnya jalan-jalannya kayak gimana gitu, atau kondisi tempat wisata kayak gimana. Gue juga nggak tahu. Gue juga cuma dengar kata ini kata itu gitu. Gue juga ngeri sih, karena kasus-kasus COVID ini udah mulai, circle-nya udah makin dekat ke keluarga dan teman-teman gue ya. Teman gue pun udah ada yang kena beberapa. Mulai dari yang saudaranya temennya temen gue kena gitu, sekitar setahun yang lalu. Dan sekarang udah gue betul bisa ngomong gitu, temen dekat gue tuh kena corona, dan ini serem banget gitu. Adik gue pun sempat positif, tapi sekarang puji Tuhan udah mendingan, udah negatif gitu. Jadi ya bagus lah. Jadi jangan anggap remeh ya, karena gue dengar dari teman gue ada satu keluarga, neneknya punya teman gitu di kampung, katanya anaknya tiga-tiganya meninggal dalam kurun waktu 6 hari, tiga-tiganya anaknya meninggal. Dan itu serem banget ya. Jadi ya
Pokoknya jaga kesehatan kalian lah, gue juga takut. Tapi di sini nggak separah di Indo kok. Dan mudah-mudahan Indo juga bisa cepet recover ya. Untuk kalian yang masih bingung tentang vaksin, apa manfaatnya, dan aduh gue takut divaksin, takut kenapa-napa, gue mau ngejelasin, ini bukan gue bilang vaksin itu harus, kalian harus vaksin, enggak. Ini kalau kata gue banyak benefitnya gitu, dan gue merujukan, mudah-mudahan kalian juga mau gitu. Dan jadi gue mau sebutin satu-satu nih, tapi pertama sebelum gue sebutin, kalian harus teliti ya, pintar-pintar juga pilih vaksinnya, teliti dulu merek dan lain-lainnya. Oke, kita mulai dive in aja ya. Jadi menurut CDC itu kayak pusat penelitian kesehatan Amerika gitulah, Central of Disease, bentar gue google dulu, Center for Disease Control and Prevention, CDC. Jadi kata CDC itu vaksin COVID itu benar-benar aman. Nah, dan ini kita tuh ya yang dapat vaksin COVID itu bukan jadi kelinci percobaan mereka yang oke, ini apa kita tes sekarang ke orang gitu ya. Enggak, ini mereka udah ada percobaan trial and error ya, kayak gitu ya. Dan jadi ini benar-benar aman kata CDC itu. Dan vaksin ini benar-benar efektif katanya. Vaksin Moderna dan Pfizer ini kayaknya top 2 ini ya, yang paling bagus katanya Moderna sama Pfizer. Itu udah terbukti bisa mencegah corona 94-95%. Itu persentasenya benar-benar bagus kan, jadi talk chat. By the way, ngomong-ngomong, kalau kalian udah divaksin, misalnya kalian udah dapet dosis kedua, itu tuh nggak pas dosis kedua langsung kalian tuh anti corona gitu, nggak. Jadi kalian harus nunggu dulu 2 minggu setelah dosis terakhir, baru itu tuh efektif si vaksinnya tuh mulai bekerja. Jadi kalian harus tetap hati-hati ya. Dan meskipun kalian udah divaksin, udah nunggu 2 minggu tuh bukan berarti kalian bisa, oh ya udah gue nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, udah jadi jorok aja gitu. Nggak juga gitu, karena kalian tetap harus ngelindungin orang-orang di sekitar kalian ya, yang mungkin nggak bisa divaksin karena mereka punya komplikasi penyakit dan lain-lain. Jadi tetap aja prokes harus terjaga. Ini tuh buat ngelindungin diri kalian aja gitu, dan bikin kalian nggak bilang 100% anti juga sih. Pokoknya pelindung lah, itulah, kalian juga ngerti mungkin. Jadi pokoknya prokes harus tetap ya, cuci tangan, masker dan lain-lain. Oh iya, buat kalian-kalian yang hamil atau pernah positif COVID atau punya komplikasi penyakit, gua saranin mungkin sama yang panitia vaksinnya nggak akan boleh divaksin, karena ini tuh bisa bikin komplikasi kalian makin parah dan mungkin mengganggu janin ya. Gue juga nggak tahu, gue juga cuma baca sih. Dan teman-teman gue yang positif COVID bilang katanya mereka nggak bisa divaksin dan harus nunggu sekitar 3 bulan setelah dinyatakan negatif baru boleh divaksin. Tuh, mudah-mudahan kedepannya bakal dibikin vaksin yang versi mild kali ya, buat yang ada komplikasi, jadi mereka juga bisa divaksin. Gue nggak tahu, mungkin lagi di develop, we will see. Berikutnya adalah gue mau ngebahas 2 topik paling viral ya, paling gede tentang vaksin di dunia, dan gue mau ngobrol di sini. Yang pertama tuh ini nggak tahu, konyol, nggak tahu gimana ya, menurut gue sih lucu gitu. Vaksin katanya ada yang bilang vaksin itu bikin badan kita jadi magnetis. Jadi bisa gitu nempel besi gitu, kayak Magneto, anjir, tahu gak? Itu apa, anti-villainnya X-Men. Ceritanya di Ohio, di US, ada suster anti vaksin gitu yang ngajuin ke pengadilan, bilang bahwa vaksin ini bikin badan dia tuh magnetis bisa nempel magnet gitu, dan dia tuh kayak ke court gitu ya, ke pengadilan, dan di stand gitu, ada mic-nya segala macam, bilang nih dia tuh bawa kunci atau hairpin atau apa, ditempel-tempel, ini lihat ini magnetis. Dan kalian tonton aja nih videonya, gua include videonya, oke? Dr. Tenpenny's testimony about magnetic vaccine crystals. So this is what I found out. So I have a key and a bobby pin here. Explain to me why the key sticks to me. It sticks to my neck too. I got this. Yeah, so if somebody can explain this, that would be great. Any questions? Untuk banyolan dan edukasi, gue mau tes sendiri. Ini metal ya. Kayaknya tidak benar, tapi kita coba. Nempel nggak nih? Sini deh. Lagi mungkin di leher nggak bisa, mungkin di jidat. Oke, pokoknya gitu deh. Yang kedua nih, katanya kalau divaksin terus kalian di swab tuh atau dites PCR dan lain-lain tuh kalian bisa positif, ketulisnya gitu positif corona. Ini tuh nggak bener, ini tuh salah katanya. Jadi
Ini tuh terutama untuk yang Pfizer dan Moderna, ini tuh mereka nggak pakai sampel virus COVID beneran. Mereka tuh kayak bikin sintetisnya nggak tahu gimana lah, gue juga tadi baca. Dan ternyata ini nggak bener gitu. Mereka udah cobain dan dites ternyata negatif meskipun baru divaksin. Untuk selengkapnya ini kalian Google sendiri, tapi kata CDC sih ini nggak akan negatif, nggak akan positif corona. Dan gue percaya aja, gue ini udah vaksin dosis pertama. Efek sampingnya paling cuma lemes-lemes doang. Yang terakhir nih, mau gue omongin tuh kalau kalian misalnya mau vaksin, gue tahu di Indonesia tuh ada vaksin merek AstraZeneca dan Sinovac. Sebelum vaksin kalian research dulu ya, cari-cari tahu dulu. Jangan setelah nonton ini kalian oke gitu, gue bilang vaksin, ayo kita vaksin semua, ternyata ntar malah gimana amit-amit, gue juga nggak mau gitu ya. Jadi kalian research dulu, cari tahu dulu vaksinnya merek apa, lihat ada kasus-kasus negatif nggak gitu dari internet tentang vaksin ini gitu. Dan kalian udah pasti udah mantep, baru deh kalian vaksin. Dan gue juga dengar katanya Pfizer bakal masuk ke Indonesia Agustus. Kalau kalian katanya sih Pfizer tuh yang paling bagus ya. Jadi kalau kalian menunggu ya tunggulah. Tetap aja ya jaga protokol kesehatan. Kalian harus cuci tangan, harus pakai masker kalau ke tempat-tempat publik. Semoga Indo juga cepat recover dari corona ya. Gue juga ngeri karena banyak banget gitu teman-teman dekat gue di sana, ada saudara-saudara dan keluarga gue yang di sana yang udah kena gitu. Semoga Indonesia lekas pulih dan ya gue juga doain ya. Oke. Thank you udah nonton. Kalau kalian mau ngobrol, caci maki dan lain-lain bisa tulis di komen di bawah. Dan kalau mau nanya-nanya apapun tulis aja di bawah, pasti gue balas. Nggak 100% langsung gue balas detik itu kalian post komennya ya, tapi pasti gue balas. Kalau nyambung, kalau aneh-aneh maaf nggak gue balas ya. Thank you buat udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.